Selamat siang teman-teman, kembali lagi di Asistensi AB bersama gue Brenda, dan hari ini kita akan membahas mengenai ABC atau Activity Based Costing. Jadi di sini ada dua soal, dan kita akan mulai dari soal yang pertama. Problem 1, Parker Company produces mathematical and financial calculators and operates at capacity. Data related to the two products are presented here. Annual production in units, DM cost, DML cost, machine hours, number of production runs, inspection hours. Total manufacturing overhead costs are as follows: machining costs $375, setup costs $120, inspection costs $105,000. Instruction: choose a cost driver for each of the overhead cost pool and calculate the manufacturing overhead cost per unit for each product. And the second one, compute the manufacturing cost per unit for each product. Jadi di sini Parker Company ini punya dua produk, yaitu produk kalkulator mathematical dan kalkulator financial. Nah, di sini udah dijelasin setahun dia membuat berapa kalkulator untuk masing-masingnya, dan DM-nya berapa, DML-nya berapa, dan overhead-nya juga dijelasin. Nah, perbedaannya di sini, kalau sebelumnya kita udah dikasih tahu overhead-nya tuh rate-nya berapa, di sini overhead-nya didetail lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada machining cost, setup, dan inspection. Nah, di soal yang pertama, kita disuruh untuk menentukan rate dari masing-masing overhead. Yang pertama, machining cost itu kan cost-nya 375, dan karena itu biaya untuk mesin, makanya the most appropriate cost driver tentunya adalah machine hour, yaitu seberapa lama mesin itu beroperasi. Nah, dalam soal ini kita bisa lihat machine hour-nya itu ada 25 ditambah 50, ada 75.000. Jadi cost rate-nya 375 dibagi 75.000. Nah, untuk yang kedua, setup, ada 120, dan cost driver yang paling tepat kalau kita lihat dari sini adalah number of production runs, atau berapa cycle produksi yang terjadi untuk masing-masing produk. Nah, di sini production run-nya ada 50 plus 50, 100, sehingga cost rate-nya itu 120.000 dibagi 100. Dan yang terakhir, inspection cost itu ada 105.000, dan cost rate yang paling appropriate tentunya adalah inspection hours, yang jumlahnya 1.000 tambah 500, 1.500, sehingga cost rate-nya ada 105 dibagi 1.500, yaitu $70 per inspection hours. Lalu setelah itu kita disuruh untuk mengalokasikan overhead ke masing-masing produk. Jadi produk mathematical itu overhead cost-nya berapa dan financial overhead cost-nya berapa. Nah, karena kita udah tahu rate-nya berapa dan kita udah tahu cost driver untuk masing-masing produk, caranya berarti gampang, tinggal kita bikin dulu yang mathematical berapa, terus yang financial. Kita mulai dari yang mathematical. Pertama, untuk machining tadi kan rate-nya $5 per machine hour. Berarti cara nyari machining cost untuk mathematical itu tinggal $5 dikali dengan machine hour-nya. Di sini kita lihat machine hour-nya ada 25.000. Kita tulis $5 dikali 25.000. Yang kedua, setup cost. Cost rate-nya 1.200 per production hour. Dan production hour untuk mathematical ini kita bisa lihat 50. Berarti caranya adalah 1.200 dikali 50. 50 dari sini, 1.200 dari cost rate. Dan yang terakhir, inspection overhead, itu rate-nya tadi udah kita cari 70, drivernya inspection hour, yaitu dalam hal mathematical product dia 1.000. Berarti caranya 70 dikali 1.000. Jadi total overhead cost-nya, kita jumlahin tiga-tiganya, 255.000. Dan unit produce-nya kan untuk matematika 50.000, berarti overhead cost per unit adalah 255.000 dibagi 50, 5,1. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk financial, jadi cost rate dikali dengan cost driver untuk setiap masing-masing machining, setup, dan inspection. Kita dapat total OH-nya 345, dan dengan total produk 100.000, maka didapat overhead cost per unitnya sebesar $3,45. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan cost per unit untuk each product. Kalau tadi kan kita baru dapat overhead cost, sedangkan total cost unit itu, kalau misal dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentunya ada 3, yaitu DM,
DML, dan juga overhead. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan ketiga aspek tadi karena udah given di soal. Untuk mathematical, DM-nya itu ada 150. Ditambah DML cost-nya ada 50.000 dan overhead cost-nya bisa kita ambil dari sebelumnya 255. Sehingga kita dapat total cost itu penjumlahan dari DM, DML, dan OH 455.000 dan kita bagi dengan total produknya yaitu 50.000. Sehingga kita dapat total cost per unit 9,1. Hal yang sama kita lakukan untuk financial, jadi di sini udah ada DM cost-nya 300, DML cost-nya 100, kita jumlahkan dengan overhead cost yang udah kita dapat di sini 345. Sehingga kalau kita total ketiga-tiganya, kita dapat 745.000 dan dibagi dengan total unitnya. Total unitnya ada 100.000. Jadi kita dapat total cost per unit untuk financial calculator sebesar 7,45. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu mengenai overhead cost sesuai dengan cost pool. Jadi ada beberapa cost pool dalam soal ini. Kita bahas soalnya bersama-sama. Marshall's devices uses ABC to allocate overhead costs to customer orders for pricing purposes. Many customer orders are won through competitive bidding. Direct material and direct manufacturing labor costs are traced directly to each cost order. Marshall's devices direct manufacturing labor rate is $25 per hour. The company reports the following yearly overhead costs: wages and salaries, depreciation, rent, other overhead. Total overhead costs $1,080,000. Marshall's devices has established 4 activity cost pools, which are direct manufacturing labor support, order processing, design support, and other, with each activity measurement for each cost pool. Budgeted total activity for the year, 32,440, 2.5 thousand, and 32,000. Some customer order require more complex design, while others need simple designs. Marshall estimates that it will do 100 complex design during a year, which will take 13 hours for a total of 1,300 design hours. It estimates it will do 150 simple designs, which will take 8 hours for a total of 1,200 design hours. Paul Napoli, Marshall's devices controller, has prepared the following estimates for distribution of the overhead costs across the 4 activity cost pools: wages, depreciation, rent, other. Order 277100 consists of 6 different metal products. 4 products require a complex design and 2 require a simple design. Order requires $5,500 of DM and 100 direct manufacturing labor hours. Dan di sini ada 4 soal yang dikasih. Jadi maksud soal ini adalah Marshall devices ini menggunakan ABC untuk kebutuhan pricing. Nah, di sini udah dikasih tahu direct manufacturing labor-nya $25 per hour, dan untuk direct material itu depends on produk apa yang akan diproduksi. Nah, itu untuk DM dan DL. Dan yang terakhir untuk overhead cost-nya, dia ada beberapa jenis nih. Jadi ada wages and salaries, depreciation, rent, sama other overhead. Nah, jadi untuk masing-masing overhead ini dialokasikan ke cost pools, dan dia ada beberapa cost pool, ada 4 lebih tepatnya. Ada direct manufacturing labor, ada order processing, design support, and others. Dan measurement dari masing-masing cost pool ini adalah sudah ditentukan juga di sini. Untuk direct manufacturing labor support, dia menggunakan direct manufacturing labor hour. Untuk order processing, dia menggunakan number of customer order. Design support menggunakan number of custom design. Dan yang other cost itu menggunakan direct manufacturing labor hours. Selain menentukan aktivitas apa yang digunakan sebagai basis mengalokasikan cost pool tadi, dia juga udah bikin nih budget total activity for the year-nya berapa. Nah, jadi
untuk biaya overhead tadi, tentunya nanti akan dialokasikan ke masing-masing cost pool kan. Di sini ada 4. Pengalokasiannya juga udah dikasih tahu, ini cost pool-nya, dan ini masing-masing overhead-nya. Jadi misalnya untuk wages itu 35% untuk cost pool yang pertama, 30% untuk cost pool yang kedua, 25% untuk cost pool yang ketiga, dan hanya 10% untuk cost pool yang keempat atau other cost ini. Nah, di sini dia ada menerima order, yaitu order 277.100 yang terdiri dari 6 pesanan. 4 pesanan kompleks design dan 2 pesanan simple design. Given that information, kita disuruh menentukan cost untuk order 277.100 ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita dikasih tahu soal seperti ini, hal yang pertama adalah tentunya kita harus memahami dulu seluruh informasi yang ada di soal ini. Dan kita harus mengerti kira-kira problem apa sih yang ditanyain. Jadi, ini soal yang udah dikasih tadi, tentang DML, wages, depre, rent, overhead, dan lain sebagainya. Terus kita bisa mulai dari problem yang pertama. Problem yang pertama ini, kita diminta untuk mengallocate overhead cost ke masing-masing cost pool. Seperti yang kita tahu, overhead cost tadi kan terdiri dari 4, wages, depreciation, rent, dan other overhead. Dan cost ini akan dialokasikan ke 4 cost pool juga. Ada DML support, order processing, design support, sama other. Nah, untuk overhead cost yang pertama, yaitu wages and salaries, tadi kan dibilang alokasinya tuh seperti yang ini. 35%, 30%, 25%, 10%. Caranya adalah 600.000 dari total wages and salaries yang kita dapat dari soal, ada di sini, 600.000. Kita alokasikan ke masing-masing cost pool. Jadi untuk DML kan 35%. Jadi caranya adalah 35% dikali dengan 600.000. Ini nge-refer ke angka yang di atas. Tapi sama aja angkanya dengan yang di sini. Total cost. Nah, untuk order processing adalah 30% dikali dengan 600.000. Untuk design support sebesar 25% dari 600.000 atau 150.000. Dan untuk other dia hanya 10%, yaitu 10% kali 600.000 kita dapat 60.000. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk depreciation, rent, sama other overhead, sehingga kita memperoleh angka-angka ini untuk masing-masing cost pool. Nah, setelah kita dapat angka-angka tadi, kita jumlahin. Kita jumlahkan untuk DML misalnya, karena dia ada 4, jadi kita sum 210 ditambah 14, tambah 32, tambah 70, 326. Lakukan hal yang sama untuk order processing, design support, sama other. Lalu, ini kan masih total cost dari overhead untuk masing-masing ini. Nah, kita diminta untuk mencari rate-nya. Tentunya rate-nya ini harus berdasarkan masing-masing measurement. Nah, measurement-nya itu adalah yang sudah dikasih tahu di soal. Misalnya di sini dibilang untuk DML, measurement-nya DM hours, dan budgetnya itu ada 32.000. Sehingga kita tulis di sini 32.000 untuk cost yang kedua, dan seterusnya ada 440, 2.500, 32.000. Kita tulis dulu di sini 440, 2.500, dan 32.000. Nah, karena kita udah tahu budgeted activity-nya berapa, tinggal nyari rate-nya dengan cara 326 tadi kita bagi dengan activity cost pool-nya jumlahnya berapa. Jadi rate-nya adalah 10,20 per DML hours. Untuk order processing, lakukan hal yang sama juga, tinggal 299.200 dibagi 440, kita dapat $680 per customer orders. Untuk design support, 116,8 per custom design hours, dan others 5,08 per DML hours. Jadi sini teman-teman bisa lihat hasil dari ABC nanti adalah teman-teman bisa mencari cost overhead untuk tiap-tiap cost pool berdasarkan relevant cost driver. Nah, caranya sebenarnya sama, yang berbeda adalah cost measurement dari tiap-tiap cost pool ini bisa berbeda, tergantung sifat dari masing-masing cost pool. Misalnya DML support, yang seperti namanya berarti the best and relevant
Measurement untuk DML support tentunya kan DML hours. Untuk order processing tentunya number of customer orders and so on. Nah, jadi kita bisa dapat rate-nya, activity rate, dan itu udah menjawab pertanyaan di problem 1. Moving on ke pertanyaan nomor 2, determine the cost of order 277-100. Jadi, di sini kita disuruh mencari cost dari pesanan tertentu, yaitu pesanan 277-100, di mana 277-100 tadi pesanannya ada 2 jenis, yaitu kompleks produknya ada 4 unit, simple produknya 2 unit, dan total DM yang digunakan 5.500, DML hours-nya 100. Nah, sama dengan tadi, ketika kita mencari total cost, selalu mencari 3 hal, yaitu yang pertama DM, udah given 5.500, yang kedua DML atau DL cost, yaitu 2.500, caranya adalah 100 jam dikali rate per jam. Rate per jamnya kan tadi 25. Nah, selanjutnya kita cari overhead cost. Overhead cost ini, karena ada beberapa cost pool, harus kita hitung satu-satu. Yaitu yang pertama, untuk cost pool yang pertama, DML support, tadi kan rate-nya 10,2 per DML hours. Berarti cara menghitungnya adalah 10,2 dikali dengan DML hours dari produk atau pesanan ini sebesar 100. 10,2 kali 100. Untuk order processing, tadi kan rate-nya 680 per customer orders. Nah, customer orders-nya kan ada 4 tambah 2, yaitu 6. Berarti caranya 680 dikali 6. Design support, yaitu 116 per custom design hours. Nah, di sini per custom design hours, berarti kita harus tahu dulu custom design hours untuk pesanan ini ada berapa. Nah, kita harus menggunakan informasi sebelumnya, di mana di sini dijelasin untuk kompleks produk itu design hours-nya berapa, dan simple products itu design hours-nya berapa. In this case, untuk kompleks, dia design hours-nya 13 jam, dan untuk simple product, design hours-nya itu 8. Nah, berarti kalau misalnya pesanan tadi mesen 4 dan 2, cara nyari design hours-nya itu berarti 4 unit dikali 13 unit untuk kompleks, dan 2 unit dikali 8 unit. Nah, berarti kita bisa mencari design support tadi 116 dikali 4 dikali 13 dan ditambah 2 dikali 8. Dan yang terakhir, other cost 5,08 dan basisnya itu DML hours, which is 100 hours. Kita bisa dapat total overhead-nya, penjumlahan dari ini semua, 13.550. Nah, jangan lupa, total cost itu selalu ada 3 komponen. Jadi, di sini kita jumlahin 5.500 plus 2.500 plus 13.550. Jadi, kesimpulannya adalah total cost untuk pesanan tadi adalah 21.550. Nah, pertanyaan yang ketiga, how does ABC enhance Marshall's devices' ability to price its orders? Suppose Marshall's devices uses a traditional costing system to allocate overhead costs to orders on the basis of direct manufacturing labor hours. How might this have affected Marshall's devices' pricing decisions? Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita menggunakan ABC costing, sebenarnya itu lebih tepat dan juga lebih akurat. Kenapa? Karena dengan ABC costing ini kita bisa mengalokasikan overhead cost dengan setiap cost pool. Which is kalau di traditional method kita langsung samaratakan dengan direct manufacturing labor hours. Dan yang kedua, karena kita menggunakan cost pool, kita bisa menggunakan driver yang berbeda untuk cost pool tadi. Bisa kita lihat di sini kan drivernya berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan ABC, dia bisa menggunakan cost pool yang berbeda, dan cost pool tadi bisa menggunakan driver yang lebih relevan to each of the cost pool. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pricing? Nah, kalau misalnya kita asumsikan kompleks dan simple design itu menggunakan DML yang sama, kenapa kita asumsi kayak gitu? Karena di sini juga nggak dijelasin DML untuk masing-masingnya itu berapa. Nah, kalau kita asumsikan itu sama, nanti yang kompleks design ini akan underprice, karena perbedaan dalam design cost itu nggak akan terlihat. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, yang membedakan antara kompleks dan simple itu adalah design hours per unit 13,8.
Nah, sedangkan perbedaan ini nggak akan terreflect kalau misalnya kita mengalokasikan menggunakan direct labor. Jadi, jawabannya seperti itu untuk yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 4, when designing its ABC system, Marshall uses time-driven activity-based costing system for its design department. What does this approach allow Marshall to do? How would the cost of order have been different if Marshall has used number of customer design rather than number of custom design hours? Which cost driver do you prefer for design support? Why? Jadi di sini ditanya untuk design cost itu apakah kita lebih baik menggunakan number of customer order atau number of design hours. Nah, sebenarnya yang lebih tepat itu adalah number of design hours. Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan number of customer order, itu kita tidak akan bisa membedakan order mana yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan order mana yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya adalah ketika kita hanya menggunakan number of order, kita bilang kompleks produk yang kita hasilkan itu 5 dan simple produk yang kita hasilkan itu 5, sehingga total produk kita 10. Nah, 10 tadi ini nggak mereflect perbedaan number of design hours. Bisa aja ternyata kompleks produk tadi tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, hal ini tidak akan terreflect kalau misalnya kita menggunakan number of customer product. Jadi intinya adalah penggunaan design hours itu lebih tepat karena produk itu bisa saja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan setiap unitnya. Dan design hours ini lebih mereflect biaya yang kita keluarkan untuk membayar karyawan yang mengerjakan desain. Oke, jadi sekian untuk asistensi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di asistensi selanjutnya.